Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selati Bendre, NIM 2103041111 dari kelas Rek A MGT 2. Di sini saya akan menerangkan kembali materi pertemuan 2 sampai 7. Yang pertama adalah konsep dasar manajemen bisnis. Konsep dasar manajemen bisnis terbagi jadi 3 bagian. Pertama, organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Ada 2 jenis, yaitu organisasi profit oriented dan organisasi non-profit. Yang membedakan 2 jenis organisasi adalah tujuan dari organisasi tersebut. Ada yang bertujuan untuk mencari keuntungan secara finansial dan tidak mencari keuntungan secara finansial. 2. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lain. Yang ketiga adalah kegiatan dalam fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, yaitu penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian terbaik. Yang kedua, organizing, yaitu penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilakukan. Yang ketiga, leading, proses motivasi anggota organisasi agar planning dapat dijalankan. Yang keempat, controlling, monitoring dan perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Berikut adalah sejarah manajemen. Banyak sekali kesulitan dalam melacak sejarah manajemen, namun diketahui bahwa ilmu manajemen telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dengan adanya piramida di Mesir. Piramida tersebut dibangun oleh lebih dari 100.000 orang selama 20 tahun. Piramida Agung Giza tak akan berhasil dibangun jika tidak ada seorang tanpa memedulikan apa sebutan untuk manajemen. Ketika itu ia merencanakan apa yang harus dilakukan, mengorganisir manusia serta bahan bakunya, memimpin dan mengarahkan pekerja, dan menegakkan pengendalian tertentu guna menjamin bahwa segala sesuatunya dikerjakan sesuai rencana. C. Lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah keseluruhan unsur elemen yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi untuk menciptakan pendapatan atau keuntungan. Jenis dan lingkup lingkungan bisnis. Pertama, lingkungan khusus mikro, bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. 2. Lingkungan umum makro, kondisi yang mungkin dapat mempengaruhi dan mempunyai dampak terhadap organisasi, namun relevansinya tidak sedemikian jelas. Lingkungan bisnis diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu international business environment dan external business environment. C. Perkembangan ilmu manajemen dan manajer dalam kegiatan manajemen. A. Sejarah ilmu manajemen. Peninggalan fisik sebagai ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir.
bangunan Ka'bah di Mekah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Menurut Robert Owen 1771 sampai 1858, beliau menyatakan bahwa perlu manajer must see the big picture. Social force. Manajer fungsional dalam umumnya manajer umum. Manajer umum, manajer yang memiliki tanggung jawab kepada seluruh bagian fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi. Manajer memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang mengepalai beberapa atau seluruh manajer fungsional. Manajer fungsional adalah manajer yang memiliki tanggung jawab pada suatu bagian fungsional perusahaan atau organisasi saja dan tidak ikut campur mempekerjakan fungsional yang bagian lain. D. Tanggung jawab sosial perusahaan. A. Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility atau biasa disingkat dengan CSR atau suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, masyarakat, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang terdapat pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. B. Maksud dan tujuan tanggung jawab sosial perusahaan. Maksud dari tanggung jawab sosial perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan kalangan swasta BUMN, BUMD dalam rangka operasional program pembangunan di Jawa Barat. Tujuan sinkronisasi dengan peningkatan kerjasama pembangunan pemerintah di Jawa Barat. Tujuan sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan pemerintah dan melalui pengembangan PJSLP, PKBL, dan memperluas kemitraan pembangunan di Jawa Barat. Mencapainya akselerasi dan penguatan program PJSLP, PKBL di kalangan swasta, BUMN, dan BUMD melalui pemanfaatan program yang ditawarkan oleh pemerintah. Jenis-jenis kegiatan CSR yaitu sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli, infrastruktur dan sanitasi lingkungan, sarana dan prasarana kegiatan lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.